kita mulai perkenalan aja ya dari kakak-kakaknya, mungkin langsung dari sebelah saya dulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Emil Bagus sebagai koordinator Sekbid Riset dan Ilmu Pengembangan. Kemudian sini ada beberapa anggota saya, bisa memperkenalkan diri. Kenalkan, saya Siti Parmawati dari Sekbid Riset sebagai anggota. Perkenalkan, nama aku Fiona Aprilia sebagai anggota di Sekbid Riset. Perkenalkan, nama aku Maulida Duladia dari Sekbid Riset sebagai anggota. Perkenalkan, nama aku Saida dari Divisi Riset. Perkenalkan, nama aku Ardian Dewi sebagai anggota. Oke, mungkin sudah perkenalannya. Kita basa-basi dulu ya. Jadi hari-harinya nih ngapain aja, kesibukannya mungkin, atau ada apa yang dikerjain mungkin. Ya, mungkin dari kami biasanya kan untuk saat kayak ini, saat ini biasanya melakukan perkuliahan kayak biasa, sama kami yang mengerjakan organisasi gitu, melakukan hal yang berhubungan dengan organisasi. Selebihnya kami ya di rumah kayak itu bantu orang tua atau ngekos itu. Yang lain mungkin Aku lagi sama juga kuliah ya, tugas, atau ada yang kesibukan selain organisasi gitu, ada kegiatan di luar. Jadi ini selain perkenalan, kita langsung aja mungkin ya sesi pertanyaan. Untuk pertanyaannya dari bidang kita sini ya, pertama bisa jelasin nggak divisi riset itu apa aja sih? Nah, ini masuk Pak. Ya. Untuk mengenai Sekbid Riset, nah di Sekbid Riset ini kami memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan anggota-anggota atau mahasiswa yang ingin berkembang gitu. Jadi dalam kegiatan riset ini biasanya kami berhubungan dengan keilmuan gitu. Nah, bagaimana seseorang itu bisa bertambah ilmunya jika ya, dari hal yang kami lakukan gitu, seperti berhubungan dengan hal-hal seperti perkuliahan ataupun kegiatan biasanya. Apalagi hal-hal yang dapat diriset kita, kayak apa-apa yang terbaru gitu, hal-hal yang baru mungkin dapat kita bagikan kepada yang lainnya. Itu mungkin dari yang lain ada tambahan. Ada tambahan mungkin Tentang tentang riset ini apa aja sih dari kakak-kakaknya yang ada? Selain dari Kak Iqbal nih, mungkin ada tambahan. Jadi kan riset ini kan nggak cuman di organisasi aja kan, cuman ada mencakup untuk mata kuliah juga lah, kayak membantu. Jadi riset ini cukup bermanfaat bagi mahasiswa lainnya. Mungkin langsung diteruskan ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada tambahan lagi? Lanjut aja ya. Yang kedua nih, proker apa aja sih yang ada di riset, dan divisi riset dari awal sampai sekarang apa aja yang sudah terjalankan? Mungkin kalau prokernya itu yang udah terjalan nih, kita ada info kita. Info kita tuh kita biasanya upload 2 kali dalam 1 bulan. Nah itu tuh berupa pamflet yang biasanya berisi informasi tentang keilmuan yang terbaru. Nah yang kedua kita yang udah terjalankan itu ada review jurnal. Review jurnal itu biasanya kita di dalam perkuliahan itu ada beberapa tugas yang
pembuatan laporan. Kan biasanya ada nih beberapa tugas yang disuruh buat laporan ini itu segala macam. Nah, di situ kita persiapkan apa-apa aja sih yang ada di dalam laporan tuh biar kita mudah memahami sehingga kita bisa cepet nih dapat ilmunya, terus bisa cepet selesai, jadi biar enak. Terus kita ada PKM, itu di situ Sekbid Riset kayak sebagai jembatan biar dari teman-teman mahasiswa nih ada yang mau ikut PKM misal, jadi di Sekbid Riset menjembatani gimana biar dapat informasi nih, karena biar cepet ya diuruskan dengan yang lain. Terus yang belum terjalan itu ada sampling. Nah, sampling ini rencananya nanti di bulan November kita adakan. Selanjutnya casual discussion itu nanti di bulan Oktober. Itu sih bocoran dari riset. Ditunggu ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Oke, mungkin mau minum-minum dulu nih sambil ya Kak. Oke. Jadi sedikit menambahkan, jadi mungkin dari awal pengurusan sampai sekarang, jadi itu mungkin proses yang sudah kami laksanakan gitu. Jadi selebihnya nanti akan ada protokol lain yang akan kami laksanakan. Jangan lupa untuk minumnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ditunggu. Oh ya, untuk sesi pertanyaan selanjutnya nih, kita langsung aja ya. Setiap menjalankan proker dari riset nih, ada nggak sih kendala yang kalian dapati? Terus bagaimana cara kalian melewati kendala itu? Mungkin untuk kendalanya sendiri seperti review jurnal kemarin kan membutuhkan ruangan, itu sulit untuk menyiapkan surat-surat dulu, juga jadwal keangkatan sudah seharusnya juga banyak yang nggak datang. Jadi untuk kendalanya yang lain pastinya waktu juga ya, kan waktu perkuliahan kan bisa berbulan ya. Berarti ini terkendala untuk tempat sama untuk yang hadirinnya ya, kekurangan. Mungkin juga bentrokan sama kuliah, mungkin itu yang mengakibatkan orang hadirinnya lah. Jadi yang mendatang hanya seadanya gitu. Mungkin kita minum-minum dulu ya, minum-minum dulu, isi waktunya. Oh iya, hampir lupa. Jadi kami makasih buat Ruang Kopi yang udah menyediakan tempat untuk makanan dan minumannya, di sini sangat recommended, dan intinya makasih untuk Ruang Kopi Space. Oke, langsung aja ya untuk pertanyaan yang keempat. Dari riset nih, ada nggak kegiatan yang berhubungan langsung sama mata kuliah? Mungkin aku tuh jawab ya. Tadi kan udah dibicarakan nih sama Kak Bio kalau ada program riset yang udah dijalankan kayak report making training sama review jurnal. Jadi untuk yang report making training ini kayak pelatihan pembuatan laporan, proposal gitu. Nah, itu bisa dipakai buat kayak untuk semester kayak 2, 3 itu kan biasanya buat laporan kan. Nah, jadi kayak format-format penulisannya itu ada di situ. Terus ada juga yang kedua tuh kayak review jurnal. Jadi kayak kita tuh dapat jurnal terus kita review kayak penulisnya, tahunnya gitu. Nah, itu biasanya dipakai untuk semester berapa kemarin kita? Nah, itu dari semester 3 bisa dipakai pelajaran dari risetnya. Mungkin jadi pendengar karena saya silakan. Menyangkut mata kuliah. Dan mengatur mata kuliah itu ada juga aplikasi modeler dari semester 3 kemarin, ada di seluruh dosennya kita melalui aplikasi modeler agar kita menjadi bagian dari daftar pustakannya.
teman-teman. Jadi riset ini sangat membantu sekali untuk dari kita review jurnal, bikin laporan. Jadi untuk teman-teman sekalian, usahakan kalau misalkan riset mengadakan suatu kegiatan atau apa, hadir ya, karena ini sangat membantu untuk mata kuliah kita. Apalagi semester 2, semester 3 kan kakak-kakak. Jadi sangat bagus, sangat bermanfaat banget untuk kita semuanya. Jadi intinya kita ini kan dari riset sendiri nih gak cuma untuk organisasi aja teman-teman, tapi juga untuk kita di mata kuliah, untuk di kampus itu sangat bagus dan bermanfaat. Oke, lanjut sesi pertanyaan yang terakhir. Selama kalian ada di divisi riset, hal menyenangkan apa dan hal yang membanggakan untuk kalian selama di divisi ini? Mungkin bisa dijawab satu-satu, dari Kak Iqbal dulu mungkin. Jadi untuk hal yang membanggakan dari saya sendiri, yaitu pertama ketika masuk riset, jadinya kalian itu jadi lebih tahu lebih awal gitu. Saya sendiri tahu lebih awal bagaimana hal-hal yang tidak diketahui kawan-kawan gitu. Jadi dari kami juga sangat bangga karena dapat mengajarkan hal-hal itu pada teman-teman yang lainnya. Itu dari saya. Kalau dari aku apa ya, mungkin yang menyenangkannya tuh kayak aku tuh dapat ilmu dari riset juga, udah masuk sektifnya, terus dapat ilmunya dan bisa ngasih ke orang. Mungkin kayak bisa tahu kayak cara bikin laporan, terus kan ada info kita, kita belajarnya di pamfletnya gitu. Dan mungkin nanti ada sampling juga, bisa belajar alat-alat lab. Kalau dari aku, Fiona? Ya kalau dari aku seru sih di riset, kayak kegiatannya tuh seru, terus dilakuinnya kayak bareng-bareng. Apalagi di riset ini biasanya kan masuk telat kan, nah di lab tuh dibutuhkan ketelitian. Nah di situ tuh kita kayak menguji lah diri kita, teliti nggak kita nih. Jadi disitulah serunya kita. Kayak menantang gitu ya, menantang satu. Selanjutnya mungkin Kak. dari aku menyenangkan dari riset ini Santai aja, kita santai aja di sini. Mungkin mau minum dulu atau apa. Kita jangan terlalu tegang ya Kak, jangan terlalu tegang. Cukup cuacanya saja yang panas ya. Oke, dari aku sendiri sih seru ya, karena selain dapat ilmu juga di riset ini kita bisa bekerja sama, misalnya untuk melaksanakan suatu kegiatan pasti berbagi tugas kan. Nah di situ juga bisa belajar sesuatu hal yang baru, terus juga bukan hanya pelajaran atau ilmu ya, tapi juga dapat kayak kebersamaannya. Kan kita kayak mengundang angkatan 22, nah itu bisa lebih akrab juga kan, bukan hanya ilmu tapi juga keluargaan dan kebersamaannya juga dapat. Kalau dari aku sih kurang lagi sama yang lain, tapi mungkin aku memang dari masih sekolah itu senang dengan laboratorium yang berkaitan dengan itu. Jadi pas sepertinya ada sektif riset tuh merasa kayak terarahkan, semakin terarahkan dan terfasilitasi dengan itu. Terus juga jadi tahu, oh ternyata banyak ya siswa berprestasi juga di kampus gitu kan. Soalnya kan selama ini kayak cuma mungkin kenal orangnya personal, cuman paling sharing-sharing tentang organisasinya dan lain-lain. Tapi ternyata pas ada sektif riset ini jadinya oh tahu ternyata kampus juga memfasilitasi terhadap mahasiswa yang berprestasi. Terus juga bagi kita yang pengen glow up dalam segi pemikiran ataupun dalam segi prestasi itu ada banget gitu loh. Jadi dengan adanya kita sektif riset ini jadinya kita tahu step-stepnya kayak gimana. Terus juga jadinya kita lebih tahu, oh mungkin kita harus tanya sama kakak ini biar kita lebih tahu apa sih yang harus dipersiapkan ke depannya. Terus
juga. Jadinya kita termotivasi kayak, oh ternyata banyak ya orang lebih pintar daripada kita gitu. Banyak lah orang yang lebih berpengalaman dari kita gitu. Jadi kita jangan capek untuk terus belajar. Terus juga mungkin kalau riset ini kan bukan cuma di dalam ruangan ya, tapi juga ke lapangan juga. Tapi bukan cuma sekitar kita turun ke lapangan, tapi kita juga harus punya basic. Jadi basic kita tuh harus tahu minimal, oh namanya alat lab itu apa sih, terus kegunaannya apa gitu. Jadi pas kita terjun ke lapangan, oh ternyata pengalamannya tuh seperti ini ya gitu. Oh ternyata cara menggunakannya yang benar tuh seperti ini ya gitu. Karena juga didampingi sama teman-teman semua, terutama juga koor yang mengarahkan, oh ternyata begini cara yang benar, step-stepnya seperti itu. Dan tadi udah dibilang juga habis dari penelitiannya di lapangan maupun di laboratorium, ada lagi tuh pengajarannya tentang bagaimana sih cara bikin laporan dan lain-lain. Jadi menurut aku sih itu hal yang luar biasa ya. Mungkin kalau kita tidak ikut di Sekbid ini, kita harus bayar untuk dapatkan ilmu itu kan. Kita harus benar-benar exchange itu, kayak cari tempatnya, terus cari orang yang benar-benar berpengalaman di bidang itu. Tapi di Sekbid Riset ini kita bisa gratis dapatkan ilmu itu sambil have fun bareng-bareng sama teman-teman, bisa sambil kerjasama, sambil ngobrol, sambil sharing. Menurut aku itu hal yang luar biasa sih, dan aku merasa bersyukur di Sekbid ini. Terima kasih. Mungkin tepuk tangan dulu. Teman-teman, apa kalian semenarik itu dari Sekbid Riset ini dan sangat berguna sekali. Jadi mungkin ini terakhir sesi pertanyaan kita, sampai di sini aja. Kakak-kakaknya mau minum dulu, mungkin kita istirahat sejenak, mengisi setelah habis berbincang-bincang yang cukup lama ya, makan waktu. Oke, kita langsung lanjut sesi selanjutnya, yaitu games. Jadi di sini kita ada games ya, kakak-kakak. Dari Sekbid Riset kita di sini gamenya ada di proker kalian juga. Ayo, coba kita di sini main tebak-tebakan ya. Di sini kita ada 3 tebak-tebakan. Untuk yang pertama nih ya, aku adalah ikan yang tinggal di perairan Masa Devonian. Aku nampak gagah karena siripku tebal dan kokoh. Karena siripku tebal dan berotot. Namun, sekarang kalian hanya melihatku dalam bentuk fosil. Siapakah aku? Ikan purba ya, ikan purba. Ya, betul sekali. Ikan purba coelacan. Namanya tadi apa? Ikan purba coelacan. Ya, untuk yang kedua nih ya. Ayo, siapa yang ini cepet-cepetan ya? Siapa yang bisa lebih dulu? Yang kedua, biasanya aku digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Aku istimewa karena hanya aku yang dapat melihat objek kecil tersebut. Aku juga mempunyai 2 lensa seperti manusia. Apakah kalian bisa menebak aku siapa? Angkat tangan dulu dong, angkat tangan dulu. Kita kompak. Berarti ini kekompakannya sangat luar biasa, guys. Kompak ya, jawabnya langsung semua. Ini yang terakhir ya, langsung aja. Kami adalah zat padat, terlarut dalam air. Biasanya orang-orang tahu kami sebagai kalsium, magnesium, karbonat, dan sulfat. Kami terkadang tidak terlalu baik, makanya terkadang kami selalu dicek
supaya bisa diizinkan oleh BPOM. Apakah kalian tahu kami disebut apa? Ayo apa? Ayo angkat tangan ayo. Ayo yang tahu angkat tangan. Salah. Jadi jawabannya total dissolved solid. Jadi benar dua ya, benar dua. Atau biasa disebut total padatan terlarut. Oke, makasih. Mungkin ini dari gamenya mungkin sampai di sini aja. Makasih untuk dari Sekrit Riset yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di Cakap Sekejap bersama kami. Mungkin hanya itu dan terima kasih. Dan juga untuk tempatnya Coffee Space, makasih sudah menyediakan tempat, minuman dan makanan yang enak-enak juga. Pokoknya makasih banyak Coffee Space. Sampai jumpa teman-teman. Gimana enggak? Gimana Mas Teh?